Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kolis Nasari, Devi Saputri, Muhammad Daniel, dan Rizky Ismail akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kondisi pengangguran dan kemiskinan serta keterkaitannya dengan transformasi perekonomian Indonesia. A. Definisi dan teori penyebab kemiskinan, ketimpangan pengangguran dikaitkan dengan transformasi perekonomian Indonesia. Dari pengertian menurut World Bank, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, sakit dan tidak dapat ke dokter, tidak ada akses ke sekolah dan tidak tahu membaca, tidak memiliki pekerjaan. Kemiskinan adalah kehilangan seorang anak karena tidak adanya air yang bersih, dan kemiskinan merupakan ketidakberdayaan, kurangnya representasi, dan kebebasan. Dari data BPS, kemiskinan pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,37% dari bulan Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada bulan Maret sebesar 454.652 per kapita, dengan komposisi garis kemiskinan dari makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Pada Maret 2020, sebesar rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Kemiskinan ekonomi terbagi menjadi kemiskinan absolut, yaitu di mana status ekonomi atau kesejahteraan seseorang yang secara materi berada di bawah suatu batas minimum tertentu, dan kemiskinan relatif, yaitu di mana status ekonomi atau kesejahteraan seseorang dibandingkan dengan orang lain. Terdapat 3 ukuran kemiskinan absolut, meliputi ukuran poverty incidence yang menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat, namun independen dari jurang kemiskinan. Secara implisit mengasumsikan distribusi yang merata antara si miskin, antar waktu tidak terdeteksi transfer dari si miskin si kaya. Yang kedua, ukuran poverty gap mengukur seberapa jauh jurang kemiskinan si miskin dari GK, sehingga bisa dihitung jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan si miskin. Namun tidak tergambar jumlah si miskin dan tidak terdeteksi distribusi antara si miskin yang lebih timpang. Yang ketiga, ukuran poverty severity, yaitu mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan memberi bobot yang lebih tinggi bagi poverty gap yang lebih miskin dibandingkan yang kurang miskin, namun tidak tergambar jumlah si miskin. Selanjutnya adalah pengangguran. Menurut Sukirno, tahun 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang sudah masuk dalam angkatan kerja, ingin memperoleh pekerjaan, akan tetapi belum mendapatkannya. Dari data BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebesar 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibandingkan Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipan angkatan kerja turun sebesar 0,15%. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60.000 orang. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,01%, sedangkan persentase pekerja paruh waktu meningkat sebesar 1,07 persen poin. Yang selanjutnya, ada urgensi mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Mengapa kemiskinan dan ketimpangan penting untuk diatasi dalam PI? Karena yaitu yang pertama, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan Indonesia ditujukan untuk mencapai masyarakat yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar RI pasal 34
di mana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang keempat, sasaran penduduk di bawah garis kemiskinan 6-8% di tahun 2019, kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau. Yang kelima, kemiskinan menimbulkan eksternalitas negatif. Ada biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat akibat jumlah kemiskinan yang besar, seperti subsidi, kriminalitas, dan lain-lain. Untuk itu diusahakan agar tingkat kemiskinan seminimal mungkin. Yang keenam, penanggulangan kemiskinan merupakan jasa publik yang tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Selanjutnya, kemiskinan dan ketimpangan harus diatasi dan menjadi amanah pemerintah dan seluruh masyarakat. Yang pertama yaitu diperlukan analisa kebijakan yang menyangkut besar kecilnya peranan pasar dan atau pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ketimpangan. Yang kedua, terdapat ketegangan antara negara dan pasar. Negara semestinya berusaha menjaga kedaulatan nasional, kemerdekaan, persatuan, kemakmuran, dan keadilan versus pasar yang diasosiasikan dengan keterbukaan dan menghilangkan hambatan utamanya, tembok negara atau regulasi dalam perdagangan dan keuangan. Demikian pula mestinya arus orang atau tenaga kerja. Yang terakhir, terdapat pula hubungan yang saling mendukung antara negara dan pasar. Misalnya, negara membangun berbagai infrastruktur agar pasar dapat bekerja secara baik, atau usaha negara dalam menciptakan perjanjian dengan organisasi yang mempromosikan keterbukaan ekonomi dan stabilitas. Lalu, definisi kemiskinan dalam arti yang lebih luas. Kemiskinan dan pemerataan memiliki pengertian yang bersifat multidimensi, yaitu ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Lalu indikator kesejahteraan. Yang pertama indikator moneter, yaitu pendapatan versus konsumsi. Yang kedua indikator non-moneter, seperti aspek non-ekonomi lain yang tidak mudah dikuantifisir. Yang ketiga indeks komposit, yaitu kombinasi indikator non-moneter dan moneter. Selanjutnya mengenai 5 implikasi dari kebijakan Todaro. Yang pertama ada ketimpangan pembangunan kota desa mesti dikurangi. Pembangunan yang bersifat kota bias harus dihapuskan. Yang kedua ada kebijakan menciptakan lapangan kerja di kota akan meningkatkan pengangguran karena menambah insentif bermigrasi ke kota. Yang ketiga, pengembangan pendidikan akan mengakibatkan over-educated population jika peluang kerja tidak meningkat. Yang keempat, ada subsidi upah malahan counterproduktif karena mempertajam perbedaan kota dan desa. Yang kelima, diperlukan desentralisasi. Kemudian, hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda utama pembangunan di NSB. Perdebatan tajam masih berlangsung perihal elemen yang sebaiknya ada dalam strategi penanggulangan kemiskinan. 2. Penanggulangan kemiskinan dalam suatu negara didefinisikan sebagai fungsi dari perubahan-perubahan dalam income rata-rata dan dalam distribusi pendapatan. Yang ketiga, ada beberapa kesepakatan umum tentang hubungan poverty, growth, and equality atau kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan. Pertumbuhan merupakan syarat dasar bagi penanggulangan kemiskinan dan secara prinsipal pertumbuhan ini tidak mempengaruhi pemerataan. Yang kedua, pertumbuhan yang diikuti dengan perubahan progresif dalam distribusi pendapatan lebih baik daripada pertumbuhan tanpa ini. Ketidakmerataan yang tinggi pada saat awal akan menahan penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri menciptakan barrier atau pembatas bagi pengurangan kemiskinan dan ketidakmerataan kepemilikan aset menghalangi pengangguran tingkat kemiskinan di masa depan. Yang selanjutnya mengenai pandangan ekonomi politik tentang penyebab kemiskinan dan ketimpangan. Di sini dibagi menjadi konservatif, liberal, dan struktural. Ada 3.
berdasarkan landasan teoritis. Kalau untuk konservatif yaitu landasan teoritisnya berdasarkan masyarakat, sedangkan untuk liberal merupakan individu, dan struktural yaitu struktur. Selanjutnya untuk kemiskinan. Kalau konservatif merupakan alamiah, yang liberal absolut atau relatif, dan yang struktural yaitu struktural juga. Yang ketiga, penyebab kemiskinan. Kalau untuk konservatif, penyebab kemiskinan yaitu budaya kemiskinan, ketertinggalan yang membuat apatis, malas, dan tidak ada ambisi. Sedangkan untuk liberal yaitu distorsi pasar terhadap akses ke makanan, perumahan, pakaian, pendidikan yang layak. Dan untuk yang struktural yaitu penyebab kemiskinan terjadi karena ketimpangan struktur ekonomi, politik, atau ketidakadilan sosial. Selanjutnya, poin yang mengenai strategi penanggulangan kemiskinan. Untuk penanggulangan kemiskinan untuk yang konservatif yaitu merubah pola pikir masyarakat miskin, meningkatkan keterkaitan sektor tradisional dan modern. Sedangkan untuk yang liberal yaitu penyaluran pendapatan, akses ke berbagai public service yang layak bagi orang miskin. Dan untuk yang struktural yaitu dengan cara memperbaiki struktur penegakan hukum yang adil, menghapus berbagai eksploitasi, dan aktif dalam penegakan hukum. Sedangkan peranan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan untuk yang konservatif yaitu aktif dalam penyuluhan dan peningkatan SDM serta penyaluran dana. Yang liberal yaitu dengan cara memberdayakan pasar agar semua kebutuhan hidup yang layak dapat terbeli dan terjangkau oleh semua elemen masyarakat. Sedangkan untuk yang struktural yaitu aktif dalam penegakan hukum dan kehidupan sosial yang adil. Yang selanjutnya adalah orientasi pembangunan pada tahun 1950 sampai 2010. Nah, ini pada tahun 1950-an, pada intinya adalah orientasi pertumbuhan atau growth oriented. Nah, kemudian selanjutnya adalah 1960-an, ini merupakan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian 1970-an ini pertumbuhan dan pemerataan. Selanjutnya tahun 1980-an ini kesejahteraan sosial. 1990-an ini pembangunan yang berkesinambungan. Kemudian tahun 2000-an ini pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2010-an ini merupakan pembangunan yang inklusi. Nah, ini pada tahun ke tahun ini terjadinya pertumbuhan atau perkembangan dari pembangunan orientasi perkembangan tersebut. Yang selanjutnya adalah penanggulangan kemiskinan. Nah, ini terdapat 3 opsi. Opsi yang pertama adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, ini melalui usaha padat karya, perdagangan dan ekspor, kemudian pengembangan UMKM. Opsi yang kedua yaitu peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar. Ini meliputi pendidikan, kesehatan, termasuk KB dan kesejahteraan ibu, kemudian infrastruktur dasar, kemudian pangan dan gizi. Kemudian opsi yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui PNPM. Dalam pemberdayaan masyarakat ini terdapat 2 opsi. Yang pertama adalah membuka kesempatan berpartisipasi, terutama masyarakat miskin dalam proses pembangunan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan peluang dalam dan posisi tawar masyarakat miskin dengan mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari liability menjadi aset. Nah, ini melalui 2 opsi. Yang pertama adalah perbaikan sistem
bantuan dan jaminan sosial melalui PKH. Kemudian opsi yang kedua adalah akses terhadap kredit bagi UMKM melalui KUR. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila masih terdapat tutur kata atau materi yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.